Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kejar-kejaran terduga penyalahgunaan narkoba dengan petugas kepolisian terjadi di kawasan Cerbal 15, Kabupaten Deli Serdang. Warga di Kota Medan mengurungkan niatnya berangkat haji karena biaya perjalanan ibadah haji 2023 naik menjadi 49,8 juta rupiah. Limbah cangkang kerang disulap menjadi barang kerajinan menarik dan bernilai ekonomis oleh ibu-ibu di Kabupaten Serdang Bedagai. Warga Desa Juhar, Kecamatan Bandar Kalifa, Kabupaten Serdang Bedagai, ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di sawahnya. Pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi oleh pihak kepolisian karena korban sebelumnya menderita penyakit. Ratusan warga Dusun Juhar 1, Desa Juhar, Kecamatan Bandar Kalifa, Kabupaten Serdang Bedagai pada Kamis pagi dikejutkan dengan penemuan jenazah. Korban diketahui bernama Ances Hudagaul, 30 tahun, ditemukan dengan kondisi penuh lumpur. Penemuan korban berawal dari istri korban, Ota Marbun, 29 tahun yang curiga suaminya tak kunjung pulang dari sawah padahal sudah berangkat dari Rabu pagi. Saat ia bersama beberapa warga mendatangi garapan sawah milik mereka, korban terlihat sudah dalam keadaan tak bernyawa dengan kondisi posisi terlungkup dan penuh lumpur. Warga dan istri yang mengetahui hal tersebut pun langsung memberitahukan kejadian ini kepada kepala desa yang kemudian dilaporkan ke Polsek Bandar Kalifa. Petugas yang turun ke tempat kejadian perkara langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban. Beliau udah telungkup di tengkurap dia di sawah itu dan udah meninggal. Demikian. Dia posisinya pada saat di ladang lagi ngapain Pak Garis? Menyemprot ladangnya. Itu posisinya waktunya. Jadi warga mana ini Pak? Warga saya, warga Juhar, Kecamatan Bandar Kalifa. Pihak keluarga tidak menginginkan korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi untuk diotopsi, karena keluarga sudah mulai korban menderita penyakit ayan dan mereka ikhlas menerima kematian korban. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Beralih ke informasi lain, Kementerian Agama dan Komisi 8 DPR RI menyepakati besaran biaya perjalanan ibadah haji 2023. Dalam kesepakatan ini, biaya ibadah haji yang mesti dibayar calon jemaah sebesar 49,8 juta rupiah. Kesepakatan biaya perjalanan ibadah haji BPIH 2023 tercapai dalam rapat Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama pada Rabu malam. Total biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH adalah 90 juta rupiah. Dari jumlah itu, calon jemaah haji hanya mesti membayar 49,8 juta rupiah atau 55,3% dari total BPIH. Sementara sisanya 44,7% atau sebesar 40,2 juta rupiah dibayarkan melalui nilai manfaat. Besaran rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 1444 Hijriah tahun 2023 Miladiah per jamaah untuk jemaah haji reguler sejumlah 90.637,26 rupiah. Kewajiban jemaah itu dari 90 juta,50 yang wajib dia bayarkan 49 juta 812 rupiah 812.700 rupiah,26 atau sebesar 55,3. Kementerian Agama dan Komisi 8 DPR RI menyepakati besaran biaya perjalanan ibadah haji 2023 naik menjadi 49,8 juta rupiah. Angka ini naik 10 juta rupiah dibandingkan tahun 2022 lalu maksud kami yang sebesar 39,8 juta rupiah. Naiknya biaya perjalanan ibadah haji membuat sejumlah calon jemaah haji terancam gagal berangkat ke Tanah Suci.
Wali Hasmi, warga Gang Banten Jalan HM Zamin, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan yang sudah mendaftar haji sejak 2019 lalu ini hanya bisa pasrah. Pasalnya, pemerintah resmi menetapkan biaya perjalanan ibadah haji 2023 sebesar 49,8 juta rupiah. Atas kenaikan biaya perjalanan ibadah haji 2023, Wali Hasmi dan istrinya hanya bisa ikhlas jika harus membatalkan keberangkatan mereka ke Tanah Suci. Mereka seharusnya akan diberangkatkan pada tahun 2020, namun karena pandemi COVID-19 harus tertunda. Tahun 2022, keberangkatan ke Tanah Suci pun kembali tertunda setelah ada aturan pembatasan calon jemaah haji di atas 65 tahun. Harapannya di tahun 2023 ini, dirinya dan istri bisa ke Tanah Suci, namun kenaikan biaya perjalanan haji membuat dirinya berencana membatalkan keberangkatannya. Sebagai calon jemaah, menurut agama pun tidak bisa kita memaksakan karena kita tidak sanggup, tidak istita'ah, sudah tidak mampu. Agama pun melarang, tidak mampu lagi kita. Nah, jadi kami menarik diri, mungkin tak bisa haji kecil, umroh. Karena tak mungkin lagi situasi ekonomi yang sangat sulit sekarang ini. Total biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH adalah 90 juta rupiah untuk tahun 2023. Dari jumlah itu, calon jemaah haji hanya mesti membayar 49,8 juta rupiah atau 55,3% dari total BPIH. Sementara sisanya 44,7% atau sebesar 40,2 juta rupiah dibayarkan melalui nilai manfaat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Ya, siapa sangka limbah cangkang kerang seringkali dianggap remeh oleh orang karena sebagai barang kotor dan tidak memiliki manfaat. Namun di tangan perajin kerang di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, seorang ibu rumah tangga berkreasi membuat aneka kerajinan tangan dengan memanfaatkan cangkang kerang. Tangan terampil Astri Ariyanti, warga Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai memanfaatkan cangkang kerang menjadi aneka ragam kerajinan tangan yang unik dan bernilai ekonomis. Berada di lokasi kawasan pantai, Astri dapat menjual belasan kerajinan tangan yang harganya bervariasi dari mulai Rp40.000 hingga Rp500.000. Pekerjaan ini sudah bertahun-tahun ia tekuni dan kini ia telah berhasil memproduksi puluhan hingga ratusan kerajinan berbahan cangkang kerang. Untuk memperoleh kerajinan cangkang kerang yang berkualitas, Astri Ariyanti biasanya mengkelompokkan cangkang berdasarkan ukuran dan warnanya. Bahan baku kerang ini didapatkan dari para nelayan. Kemudian ia bentuk menggunakan lem dan dihiasi dengan pernak-pernik aksesoris. Kulit kerang memiliki karakter material yang keras dan berkilau menjadi daya tarik tersendiri. Untuk lama pembuatan kerajinan memakan waktu 2 hingga 4 hari tergantung tingkat motif, bentuk, dan tingkat kesulitannya. Adapun kerajinan yang dibuat berupa tas, bunga, vas bunga, kotak, tisu, cermin, dan lainnya. Hasil produksi kerajinan ini biasanya akan digunakan untuk mempercantik interior ruangan. Pertama kerang itu kita ambil dari orang laut kan, tuh dicuci bersih, terus kita rangkai menjadi bunga. Kita potong untuk membuat cermin. Nah, ini kita bersihi seperti ini. Dibikin jadi lampu dia. Untuk pemasannya, untuk sekarang ini kita melalui online. Terus sekarang dengan adanya masuk ke Dewan UKM kan, terbantu juga kita di situ. Kerajinan ini bukti kreativitas ibu-ibu di lingkungan Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai yang telah dipasarkan ke berbagai daerah di wilayah Sumatera Utara. Kerajinan seni dari cangkang kerang ini telah menghasilkan pundi-pundi rupiah. Hal ini tentu sangat membantu bagi perekonomian warga setempat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.